Surah betapnya di indeksnya ada. Karena anda kita jasi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmi di taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini sesuatu yang berberkah di dalam kehidupan kita dan menjadikannya sebagai pemberat amalan kita di yaumul qiyamah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan kembali membacakan Sababun Nuzul yang kita nukilkan dari kitab Imam Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih Musnad min Asbabin Nuzul. Kita telah masuk di surah As-Saff. Surah As-Saff. Nah, kita sudah berada di juz yang ke-28. Di mana dalam surah As-Saff ini Imam Al-Wadi'i rahimahullah membawakan satu riwayat tentang sababun nuzul turunnya surah As-Saff, yaitu dari Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Salam, di mana Abdullah bin Salam qala, dia berkata, qa'adana nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakarna faqulna law na'lamu ayyal a'mali ahabba ila Allah la'amilnahu fa anzalallahu ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan hatta khatamaha. Ini kata Abdullah bin Salam, dia berkata, sekelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama kami dan kami saling mudzakarah, saling menyebut-nyebut. Maka kami berkata, kalau sekiranya kami mengetahui amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan mengamalkannya, kami akan mengerjakannya. Nah, jadi Abdullah bin Salam mengisahkan sebuah kisah tentang ketika mereka duduk-duduk bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan sebuah amalan yang mereka ketahui, yang dengan mereka ingin amalkan,
yang itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard." Ini apa-apa di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah zat yang aziz lagi hakim. Wahai orang-orang beriman, mengapa engkau mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh sangat besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun. Kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Di sini di riwayat lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan hatta khatamaha. Maksud dari kalimat hatta khatamaha yaitu sampai dia menyelesaikan ayatnya, bukan surah, tetapi menyelesaikan ayatnya, yaitu ayat yang ketiga tadi. Nah, qala Abdullah, maka Abdullah yaitu Abdullah bin Salam berkata, faqara'aha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta khatamaha. Maka Rasulullah yang membacakan kepada kami sampai dia menyelesaikannya. Qala Abu Salamah, maka Abu Salam berkata, faqara'a alaina Ibnu Salam, yaitu Abdullah bin Salam membacakan ya apa yang dibaca oleh Rasulullah kepada Abu Salamah. Qala Yahya, berkata Yahya, faqara'aha alaina Abu Salamah, yakni Yahya bin Abi Katsir, riwayat asar ini membacakan atau berkata Abu Salamah membacakan apa yang dibaca tadi kepada kami. Faqara'a alaina Yahya, waqaraha alaina Yahya, waqaraha alaina Al-Auza, waqara'a alaina Muhammad. Baik. Jadi ini di dalam riwayat istilah mustalah hadis adalah musalsal. Riwayat musalsal. Nah, itu penyebutan kalimat-kalimat ini menunjukkan ketersambungan sanad ini ya, dan ini disebutkan yang paling sahihnya, di antara yang paling sahihnya hadis itu hadis yang musalsal. Nah, di mana periwayat yang pertama Muhammad bin Katsir dia berkata bahwasanya Al-Auza'i membacakan kami. Kemudian Al-Auza'i berkata bahwasanya Yahya bin Abi Katsir membacakan kami. Yahya bin Abi Katsir juga berkata Abu Salam membacakan kepada kami. Kemudian Abu Salam berkata Abdullah bin Salam membacakan kepada kami, dan Abdullah bin Salam berkata Rasulullah membacakan kepada kami. Nah, ala kulli hal ya, sababun nuzulnya ayat ini dalam surah Shaf ini tentang bagaimana harapan sebagian orang Allah mengijabah harapan mereka. Nah, dan Allah paling mengetahui keimanan mereka. Allah paling mengetahui keimanan mereka. Tetapi bersama dengan itu harapan yang mereka inginkan itu malah mereka berpaling, tidak mengerjakannya. Maka ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, yaitu jangan berjihad, tetapi tunaikan salat atau kerjakan salat dan tunaikan zakat. Kemudian falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa khasyatillahi ashadda khasyah. Tetapi tatkala Allah telah mewajibkan jihad atau jihad telah diwajibkan atas mereka, maka sekelompok dari mereka ada yang takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sababun nuzul ayat ini. Dari ayat ini para ulama mengambil pendalilan bahwasanya wajibnya seseorang itu menunaikan apa yang dia telah berjanji padanya. Menunaikan apa yang dia telah berjanji padanya.
Karena di sini ya ucapan yang mereka inginkan, mereka mengucap kalau sekiranya ya diberitahukan kepada kami sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka pasti kami akan amalkan. Ternyata setelah diwajibkan padanya jihad, mereka berpaling, enggan untuk mengerjakannya. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tentang ayat ini, dia mengatakan hadza inkarun ala man ya'idu wa'dan aw yaqulu qawlan la yafi bih. Ini adalah pengingkaran terhadap siapa saja yang berjanji tentang sesuatu atau dia berucap tentang sebuah ucapan tetapi dia tidak penuhi. Dia tidak Dia tidak datangi ucapannya tersebut. Nah, dan ini juga ya ayat yang kata Imam Ibnu Katsir, sekelompok ulama dari salaf berdalil tentang wajibnya menunaikan janji. Karena kabura maqtan indallah, sangat besar kemungkaran atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak tunaikan janji. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang masih disebut oleh Imam Ibnu Katsir tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat munafik salasa, idza wa'ada khalafa. Di antaranya jika dia berjanji dia selisihi, dia tidak tunaikan, dia tidak penuhi janjinya. Nah, yang di ujung kalimat kata Imam Ibnu Katsir, wa hamalul ayat ala annaha nazrat hina tamannaw faridatal jihad alaihim. Bahwasanya ya mereka membawa ayat ini tentang ayat ini turun ketika mereka tamanni, berharap, berangan-angan tentang kewajiban jihad atas mereka. Falamma farada nakala anhu ba'duhum, maka tatkala telah diwajibkan jihad itu, maka mereka sebagian dari mereka berpaling darinya. Ini sababun nuzul ayat ini. Ini tentang adanya orang-orang berharap diwajibkannya jihad dan mereka akan menunaikan janjinya itu. Tetapi ternyata ada yang enggan untuk menunaikan janjinya. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengucapkan apa yang engkau tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah, sungguh sangat besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala, antaqulu ma la taf'alun, ketika engkau mengucapkan sesuatu tetapi engkau tidak mengerjakannya. Dan juga ya kalau lebih meluas, maka makna ayat ini umum tentang tahdzir kepada orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Tentang orang-orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, atau mengarahkan sesuatu tetapi dia sendiri tidak kerjakan, atau dia larang sesuatu tetapi dia sendiri mengerjakannya. Nah, ini ya mana ayat ini dan sababun nuzul ayat ini. Dan tentunya kalau kalimat sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh itu kita tidak perdalam padanya karena ya akan mengurai banyak waktu. Ala kulli hal, ya, tentunya kalimat sabbah lillah itu pensucian, ya, tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan dari segala kekurangan. Baik. Itu makna tasbih. Ya, makna tasbih, tanzih, mensucikan Allah. Kemudian suratul Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Qala Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Wadi'i rahimahullah membawakan sanadnya dari Imam Bukhari
yang sampai kepada Jabir bin Abdullah, di mana Jabir bin Abdullah berkata, qala bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah tentang salat Jumat yang Nabi tunaikan bersama para sahabat. Id aqbalat 'irun tahmilu ta'aman, tiba-tiba datang rombongan yang mereka membawa makanan. Jadi pedagang, rombongan pedagang yang tiba-tiba datang, membawa barang dagangan, diantaranya makanan. Faltafatu ilaiha hatta ma baqiya ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan. Maka kebanyakan mereka itu mengarah atau pergi kepada rombongan pedagang tersebut, sampai-sampai tidak tersisa dari orang mengerjakan sholat bersama Nabi kecuali 12 orang saja. Maka dengan ini fanazalat hadil ayah, maka dengan ini turunlah ayat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apabila mereka melihat tijarah, para pedagang, aw lahwan, atau mereka melihat sesuatu yang padanya ada permainan, candaan, mereka bersegera menuju kepadanya, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Taib. Ayat ini ayyuhal hadirun memberikan faedah kepada kita, celaan bagi siapa saja meninggalkan kewajiban, lebih memilih kehidupan dunia, perkara dunia. Nah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum ala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah anak-anak kalian atau harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang mengerjakan hal itu, maka mereka adalah orang-orang khasir, orang-orang merugi. Jadi kalau kita terlalaikan dari kesibukan atau terlalaikan dari kewajiban yang melalaikan kita pada perkara dunia, ini celaan. Ini celaan. Dan mirip-mirip perbuatan orang-orang yang dicela tadi, diingatkan tadi. Apalagi yang membuat kita lalai atau yang membuat kita meninggalkan kewajiban bukan karena udzur, hanya karena kecintaan kita pada perkara dunia. Hanya karena cinta pada perkara dunia. Kata Sufyan As-Salimi rahimahullah, wal ishtighalu bil malahi fi zamanina al-yawm katsiratun jiddan minal musalsalat wal televiziyunat wa internet wa ghairiha minal ayatiz zamar. Bahwasanya tersibukkannya atau yang menyibukkannya kita di zaman ini dari al-malahi, itu dari alat-alat hiburan, itu sangat banyak sekali. Dari televisi, dari internet, dari jaringan-jaringan dan selainnya, semisal alat-alat musik. Baik. Demikian juga wa kadzalika asy-syughlu fi tijarati katsiratun hatta ma khutbatil jum'ah. Demikian juga yang menyebutkan manusia di zaman ini sangat banyak seperti perdagangan, sampai pada puncaknya walaupun pada khutbah Jumat. Nah, sering ya kita lihat di dalam kita khatib sudah berbicara, masih ada yang main-mainkan HP-nya, handphonenya. Taib.
kalau mungkin untuk dia silentkan atau apa, itu hal yang dimaafkan mungkin. Tetapi kalau dia sibuk berdagang di situ, dia layani pembeli, nah, ini haram hukumnya karena dilarang berjual beli di masjid dan di hari Jumat ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Dan bukan cuma jual beli yang seperti yang kita sangkakan, segala akad. Ya, ada tukang ditawari berapa kita berapa muta kalau ini. Akad apapun. Ya. Intinya ada transaksi timbal balik. Nah, itu haram hukumnya di hari Jumat. Taib. Kemudian ya, kalimat di dalam ayat atau di dalam hadis, ma baqiya ma'an nabiyyi illa 12 rajulan. Tidak ada yang tersisa bersama Nabi yang salat Jumat kecuali 12 orang. Menunjukkan bahwasanya syarat yang disebutkan oleh sebagian para ulama, syahnya salat Jumat itu 40, itu tidak berdasar. Yang benarnya adalah walaupun kurang dari 40, seperti yang disebutkan di dalam riwayat ini, Nabi tetap mengerjakan salat Jumat walaupun 12 orang. Walaupun 12 orang. Dan bahkan sebagaimana telah berlalu ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaupun 3 orang. Walaupun 3 orang sudah syah salat Jumat. Hanya saja kalau kita berbicara afdhaliyahnya, maka semakin banyak ya jamaah salat Jumat, maka itu lebih utama. Taib. Itu yang perlu diperhatikan. Semakin banyak orang hadir di salat berjamaah itu lebih utama dibanding yang sedikit. Kemudian ya di ayat disebutkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Nabi di sini dalam keadaan berdiri ketika itu, memberikan isyarat khutbah itu dalam keadaan berdiri. Khutbah dalam keadaan berdiri. Taib. Dan telah berlalu pembahasannya, siapa yang tanpa udzur ya khutbah kemudian dia duduk, maka tidak syah khutbahnya. Taib. Wallahu ta'ala alam. Kemudian suratul munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Namanya saja sudah berbicara tentang orang-orang munafik. Naam. Dan perbuatan orang-orang munafik sebagiannya disebutkan di dalam surah ini. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi rahimahullah tentang sababun nuzul ayat Al-Munafiqun, dan juga tentang surat Al-Jumu'ah tadi. Jadi sababun nuzul ayat yang kita sebutkan tadi tentang apa? Adanya orang-orang yang meninggalkan Rasulullah dalam keadaan dia sedang khutbah. Adapun surah Al-Munafiqun, ya qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang sampai kepada Zaid bin Arqam. Qala kuntu fi ghazatin fasami'tu Abdullah bin Ubay yaqulu la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawlihi wa la in raja'na min 'indihi la yakhrijanna al-'azz minha al-adal. Bahwasanya Zaid bin Arqam berkata, suatu waktu saya berada di peperangan dan saya mendengarkan Abdullah bin Ubay, ini pentolannya orang munafik. Dia berkata, janganlah jadi Abdullah bin Ubay berkata, jangan kalian berinfak kepada siapa yang ada di sisi Rasulullah sampai kecuali mereka itu meninggalkan Rasulullah, berpaling dari Rasulullah. Jadi ini perang ekonomi begitu. Ya, bukan perang dengan pedang, tetapi perang ekonomi, ditahan, digembosi mereka. Taib. Dan kalau sekiranya kami kembali ya di Madinah, yakni ketika itu terjadi peperangan dan mereka ikut Taib di peperangan tersebut, di mana mereka berkata setelah selesai dari peperangan, mereka berkata, kalau sekiranya kami kembali ke negeri Madinah,
maka pasti yang paling berkuasanya mengeluarkan yang paling rendahnya. Itu mereka maksudkan orang-orang munafik lebih berkuasa kepada orang muslim. Mereka akan mengeluarkan kaum muslimin dari Madinah. Fadzakartu dzalika li ammi aw li Umar. Yani Zaid berkata, maka saya mengucapkan perkara tersebut kepada pamanku atau kepada Umar. Fadzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Pamannya menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani fahaddatsuhu. Maka dia pun memanggil saya, yaitu Rasulullah memanggil Zaid bin Arqam, dan saya pun menceritakan apa yang saya dengar. Farsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Ubay washabihi. Maka Rasulullah itu mengutus kepada Abdullah bin Ubay dan sahabatnya, yakni untuk memanggilnya untuk tasabbut. Apakah benar yang dikatakan Zaid bin Arqam tentang ucapan ya yang telah engkau katakan tadi? Maka apa? Bahalafu ma qalu, mereka bersumpah. Ini Abdullah bin Ubay dan sahabatnya bersumpah bahwasanya mereka tidak mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh Zaid bin Arqam. Fakadzdzabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddaqahu. Dan ternyata Rasulullah mendustakan ucapannya Zaid bin Arqam dan lebih membenarkan apa? Ucapannya orang munafik. Mengapa demikian? Ya perhatikan. Karena orang munafik bersumpah, dan kalau sudah bersumpah seseorang, khalas, selesai masalah. Ada penurusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada penurusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah itu perkara yang besar. Disebutkan oleh riwayat Nabi Musa atau sebagai seorang nabi pernah melihat sesuatu kemungkaran dan dia tegur orang tersebut. Dan orang yang berkata, demi Allah saya tidak melakukannya. Maka kata Nabi ini, ya saya lebih memilih mendustakan mataku dibanding mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang pengagungan ya sumpah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi pelajaran kepada kita. Kalau misalnya perkara kecil, hal yang pada perkara dunia tidak terlalu merugikan kita mungkin, ya. Ketika dia bersumpah dia tidak lakukan, maka sudah jangan perpanjang. Kalau dia jujur pada sumpahnya, ya kita pegang. Tetapi kalau dia dusta, maka itu urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khusran, kerugian ada pada mereka. Bisa tidak kehilangan uang kita misalnya, ya 100.000 atau 200.000. Kita tahu kau yang ambil uangku demi Allah bukan saya. Selesaikan saya sudah. Ya, agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sisi kerugian kita rasa. Tetapi ya kalau kita mengingat keutamaan semisal Rasulullah ini, maka kita akan legowo insyaallah taala. Dan ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendapatkan perlakuan ini, yakni Zaid yang tertuduh berbicara dusta, wasabani hammun lam yusbani mithluhu qat. Maka Zaid bin Arqam berkata, kesedihan itu mengenai saya yang tidak pernah mengenai sebelumku. Sangat sedih dia ya. Nah, bagaimana orang mencintai kita atau orang yang kita cintai tetapi tidak mempercayai kita, kan sakit rasanya. Ini Nabi yang tidak mempercayai kita. Kemudian fajalastu fil baiti faqala li ammi, maka saya duduk di rumahku dan berkata pamanku kepadaku, ma aratta ila an kadzdzabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma qatak. Apa yang kau inginkan ya dari hal yang dengannya Rasulullah ya menganggap engkau berdusta, dan apa yang kau harapkan ketika Rasulullah marah kepadamu? Artinya tetap pamannya menduga Zaid berada di dalam kesalahan karena dia berdusta. Fanzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, idza ja'akal munafiqun, apabila telah datang orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Naam, faqala inna Allah qad saddaqaka ya Zaid. Fabatha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah qad saddaqaka ya Zaid. Maka Nabi mengutus seseorang agar memanggil Zaid bin Arqam sembari berkata, sungguh Allah telah membenarkan engkau wahai Zaid.
Nah, jadi kadang sebuah perkara itu sebelumnya tidak nampak hakikatnya. Nah, di situ butuh kesabaran. Yang kedua, yang kita hukumi seseorang itu zahirnya. Ya, karena Nabi menghukumi orang munafik itu zahirnya. Adapun rahasianya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun aslinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian humul ladzina, ayat berikutnya yang dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-7, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Ini penguat dari kisah sebelumnya. Dari Imam Bukhari juga dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, dia berkata sami'tu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bin Arqam ini sahabat yang mulia ya. Dia adalah orang Al-Ansar dan mengikuti 17 peperangan. Dia mengikuti 17 peperangan. Dan cukuplah keutamaan Zaid bin Arqam ketika Allah menjadikan dia suci dengan ayatnya. Dibela dengan ayatnya, bahkan dibaca terus. Taib. Apa itu? Qala lamma qala Abdullah bin Ubay la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah wa qala aidan lan raja'na ila al-Madinati akhbartu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala mani al-ansar. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan tadi, tetapi ketika Zaid bin Arqam menyampaikan apa yang disampaikan oleh munafik, maka orang-orang Ansar mencela Zaid bin Arqam. Wa halafa Abdullah bin Ubay ma qala dzalik. Abdullah bin Ubay berkata, saya tidak mengucapkan hal itu dengan sumpah. Farajatu ilal manzili fanimtu, maka saya kembali ke rumahku, saya tidur. Pada ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu, maka Nabi memanggil saya dan saya mendatanginya. Faqala innallaha qad saddaqaka wa nazalahumul ladzina yaquluna la tunfiqu al-ayah. Ini semakna dengan apa yang kita katakan tadi. Hanya dari sini bisa kita ambil penggambaran bosnya orang-orang munafik itu apa? Orang-orang munafik itu ya sifatnya semisal ini, sering dusta. Sering dusta, maka butuh tasabbut. Kemudian surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Baik. Ini ayat ini berbicara tentang ya bagaimana istri dan anak-anak bisa menjadi sebuah musuh. Baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun ayat 14 ini, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwan lakum, ada musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah ya terhadap kalian hati-hatilah terhadap mereka. Apa sebabun nuzul ayat ini? Dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang sampai sanadnya kepada Abdullah bin Abbas, di mana seorang yang bernama Ikrimah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ini wasalahu salah rajulun an hadil ayat. Afwan. Ini seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang makna ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Tentang ayat yang kita bacakan tadi, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Adalah musuh bagi kalian. Maka kalian hati-hatilah terhadap mereka. Qala, maka Abdullah bin Abbas menjawab, haula'i rijalun aslamu min ahli Makkah. Mereka adalah sekelompok ya lelaki yang mereka masuk ke dalam Islam dari ahli Makkah. Wa aradu an ya'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin mendatangi Nabi. Fa aba azwajuhum wa auladuhum an yada'uhum an ya'tu Rasulullah. Tetapi istri-istri mereka dan anak-anak mereka melarang, menghalangi agar mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'au an-nasa qad faquhu fid din wa hammu an yu'aqibuhum. Maka tatkala mereka mendatangi Rasulullah,
maka mereka melihat para manusia yang sungguh mereka telah memahami pada perkara agama dan mereka bersemangat untuk apa? Yu'aqibuhum, memberikan akibat yang baik atau semisalnya. Fanzalallahu azza wa jalla, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum al-ayah. Taib. Ya ini apa? Jadi kisahnya ada orang masuk ke dalam sekelompok manusia masuk ke dalam Islam, tetapi keluarga mereka melarang dari mendatangi Rasulullah. Ya, dan keluarganya adalah keluarga terdekatnya, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Mereka enggan untuk apa? Agar suaminya mendapatkan kebaikan, hidayah. Tetapi mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya. Maka Allah pun muliakan mereka dan memberikan peringatan atau ayat ini kepada orang-orang semisalnya. Taib. Nah, dari sini juga perlu dipahami kalau kita baca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Min di sini di dalam bahasa Arab itu bermakna min at-tab'idiyah, bermakna sebagian. Itu ya seorang suami, seorang ayah banyak-banyak berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Itu doa yang para salaf senantiasa mengamalkannya. Karena memang tentang apa? Tentang bagaimana istri kita dan anak kita bisa menjadi lurus jalannya. Taib. Dan tentunya sekarang ya subhanallah ya, itu PR terberat bagi kita. Taib. Kemudian ya ayat terakhir atau surat Tahrim. Ini Imam Mughni rahimahullah membawakan sanadnya dari Imam Al-Bukhari yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah ya atau dia di riwayat ini anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahshin, adalah bahwasanya Nabi suatu waktu dia berada di sisi Zainab binti Jahshin. Jadi gilirannya Zainab binti Jahshin. Washrabu indaha asalan, yang dimana ketika itu Rasulullah meminum madu di sisi Zainab. Fatawasaitu ana wa Hafsah, dan saya ya saling berwasiat, ana wa Hafsah. Ini diantara ana ya kalau yang belajar ilmu nahwu, ini diantara taukid ya yang dhamir. Jadi teman-teman yang belajar nahwu, semisal ini ana yang tadinya tidak boleh berada di depan apa di akhir kata, di sini ditunjukkan dia berada di akhir atau di tengah kata. Ya, batawasaitu ana, saya saling berwasiat, ana yakni taukid yaitu Aisyah dan Hafsah. Berwasiat bersama Hafsah. Apa? Jadi mereka saling menyusun rencana begitu, ya. Anna atai ayyatana dakhala 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faltaqul, bahwasanya siapa saja di antara kita yang Nabi masuk kepadanya, maka hendaknya dia berkata, inni ajidu minka rihal maghafir, sesungguhnya saya mencium dari engkau wangi maghafir. Maghafir itu ya salah satu wallahu alam yang saya lihat di kamus atau semisalnya, dia adalah getah yang menimbulkan aroma, ya kayak harum mungkin, taib, yang ditaruh di pakaian. Akal tamagofir, apakah kamu makan magofir, atau di sini bisa jadi makanan, nah bisa dimakan atau semisalnya, wallahu alam. Ala kulli hal dia sesuatu yang memberikan aroma, mengeluarkan aroma. Pada khala ala ihdahuma, dan ternyata Nabi masuk salah satu dari keduanya. Faqalat lahu dzalik, maka sesuai dengan apa rencana mereka, yang Nabi masuk kepadanya itu berbicara tentang apa yang dikatakan tadi. Maka Nabi berkata, faqala la, tidak, saya tidak makan maghafir, bal syaribtu asalan inda Zainab binti Jahshin, bahkan saya meminum madu di Zainab binti Jahshin, walan a'udalah, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Artinya Nabi tidak akan minum lagi madu.
Karena apa? Karena ketidaksenangan istrinya tadi membuat kecemburuan. Fanazalat, maka turunlah ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ila an tatuba ila Allah, li Aisyata wa Hafsah wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi liqauli bal syaribtu asala. Maka Nabi apa Allah menurunkan, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagi engkau, sampai firman-Nya, jika keduanya bertobat kepada Allah, yakni untuk Aisyah dan Hafsah. Yakni tatkala Nabi merahasiakan ya pada sebagian istri-istrinya, yaitu ketika apa tentang ucapannya, bahkan saya minum asala. Taib. Di sini apa menunjukkan bahwasanya yang mengharamkan itu adalah Allah, yang menghalalkan adalah Allah. Tidak boleh mengharamkan sesuatu apa yang Allah halalkan. Nabi bahkan ditegur. Nabi bukan mengharamkan madu untuk apa? Untuk diminum, tidak, tetapi apa? Dia tidak mau minum madu. Tidak mau minum. Dia bertekad tidak mau minum madu. Padahal itu halal. Maka apa? Maka diingatkan oleh Allah, itu adalah hal yang halal, tidak boleh kau lakukan. Ya, sama mungkin sebenarnya kita. Ya, saya tidak mau ya demikianlah. Ya, intinya tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Dan di sini juga Aisyah dan Hafsah diingatkan, artinya kekeliruan terjadi kepada Aisyah dan Hafsah. Karena kalimat Allah in tatuba ilallah, itu ketika kalau mereka bertobat kepada keduanya, Aisyah dan Hafsah bertobat kepada Allah. Menunjukkan apa jamaah sekalian? Kadang kecemburuan itu mengantarkan kepada kemaksiatan. Dan kadang kecemburuan itu menjadikan apa? Suami terganggu juga. Suami terganggu, tidak nyaman. Oleh karena itu ya cemburu pada tempatnya. Nah, dan jangan sering-sering membuat hal yang tidak menyenangkan bagi suami. Karena kadang apa? Karena kadang itu adalah kekeliruan sebagaimana Aisyah dan Hafsah. Dan di sini menunjukkan orang saleh itu kadang terjatuh pada kekeliruan. Karena orang saleh bukan tempat yang maksum. Nabi, ya para nabi demikian, tetapi nabi berbeda dengan manusia biasa. Mereka maksum. Ketika mereka terjatuh dalam kekeliruan, seperti apa yang dilakukan nabi di sini, diingatkan oleh nabi. Apa diingatkan oleh Allah? Beda dengan manusia seperti Aisyah dan Hafsah, disuruh bertobat. Disuruh bertobat. Ini ya perlu diperhatikan. Taib. Asa rabbuhu, ayat terakhir ya, masih adzan kita. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkunna. Asalnya ini riwayat sudah kita baca sebenarnya. Yaitu tentang apa? Tentang kisah Umar yang masuk kepada Nabi ketika Nabi itu dia tidak bersama dengan istri-istrinya. Dia tinggalkan istri-istrinya. Ya, tentang kisah Nabi itu bersumpah, atau dia bersumpah untuk apa? Tidak masuk kepada istrinya selama sebulan. Dan ini kisahnya di dalam ayat ini, asa rabbu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkunna. Nah, bisa periksa di ayat yang lain. Baik. Sudah ya, sudah kan. Nah, dan ini panjang hadisnya. Jadi kita cukupkan salat ala karena sudah pernah dibahas. Baik. Nah, yang semisal yang itu. Baik. Jadi kedepannya kita bahas surah Al-Jin, insyaallah. Ya, sebelum Ramadan ini selesai insyaallah. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kah? Atau ada hal yang mau diinfokan dari apa? Taib. Nah, mungkin besok teman-teman yang tidak ada waktunya bisa kerja bakti di sini ya. Pembersihan area parkir dan pembersihan masjid insyaallah. Taib. Bagi teman-teman yang ingin takziah, ya ini takziah maksudnya dia besarkan hati
yang terkena musibah ini kepada Qadri Habibullah Ta'ala yang ditimpa musibah, ibunya meninggal rahimahullah. Nah, itu bisa mengunjunginya besok di jalan apa namanya? Pramuka ya. Dan bisa juga atau sudah penyelenggaraan jenazah bisa ikut di situ. Insyaallah taala ya 1 qirat atau 2 qirat. Kalau ikut penguburannya di Konawe. Nah, ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.